Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyampaian kata sambutan dari Presiden Partai Buruh kepada Bapak Said Iqbal berkenan berdiri untuk menyampaikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Om Swastiastu. Ketua KPU yang kami hormati, beserta seluruh jajaran komisioner KPU yang hadir pada hari ini, para pejabat dan staf daripada Komisi Pemilihan Umum yang saya hormati, kawan-kawan pengurus Partai Buruh di tingkat pusat, kawan-kawan perwakilan yang hadir pada hari ini dari Bawaslu, terima kasih telah menerima kami dengan penuh kehormatan. Tentu sebuah hal yang sangat menggembirakan, dan ini adalah karena ridho Allah Ta'ala maka kita dapat berkumpul di tempat ini. Pada hari ini kami secara resmi menghantarkan segala persyaratan formulir untuk mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum untuk selanjutnya dilakukan verifikasi, dan kami harapkan kami bisa menjadi calon peserta pemilu dan nantinya bila lulus verifikasi menjadi peserta pemilu. Bagi Partai Buruh adalah sebuah hal yang sangat bersejarah pada hari ini. Kebangkitan kelas pekerja, we are the working class kami menyebutnya, 20 tahun setelah almarhum Profesor Dr. Mokhtar Pakpahan mendirikan partai ini, maka kami bersepakat ada 11 elemen organisasi. Ada Partai Buruh yang sebelumnya, ada Pak Puji Sasono yang terakhir menjadi Ketua Umum Partai Buruh. Kemudian juga ada 4 konfederasi serikat buruh terbesar di Indonesia, Aurika SPSI yang sekjen berasal dari sana, ada KSPI, ada Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, ada Saudara Ilham Shah di sana. Kemudian juga ada Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, organisasi yang berasal Bang Mohtar. Kemudian juga ada Serikat Petani terbesar di Indonesia, yaitu SPI, Serikat Petani Indonesia, ada sekjennya Bung Ruli Ardiansah. Kemudian juga ada FSP CAP, kemudian ada juga FSP Farkes Reformasi, kemudian ada juga dari organisasi perempuan Percaya, kemudian ada juga dari Forum Guru dan Tenaga Honorer, Pak Didi Supriyadi nggak hadir ya. Kemudian juga ada beberapa organisasi pendukung selain 11 organisasi penghidup kembali Partai Buruh, yaitu Komite Aksi Transportasi Online atau OJOL, kemudian juga ada pekerja rumah tangga Jala PRT, ada buruh migran, kemudian juga ada Urban Pur Konsorsium Mbak Wardah Hafiz, dan juga ada kawan-kawan dari mahasiswa LMID ya, dan jajaran, kemudian juga ada buruh migran, kemudian juga ada perkumpulan daripada pekerja-pekerja informal, dan ada perkumpulan disabilitas yang kebetulan bekerja di ojek online dan beberapa usaha digital ekonomi. Bapak Ketua KPU dan jajaran komisioner yang kami hormati, Partai Buruh lahir karena Omnibus Law. Norwegia lahir Partai Serikat Sosial Demokrat atau Partai Buruh karena minyak bumi. Buruh-buruh minyak bumi marah karena ada ketidakadilan. Australia lahir adanya Partai Buruh karena tambang batu bara yang tidak berkeadilan. Begitu pula di Selandia Baru. Di Amerika Latin, Partai Sosialis Pekerja atau Lula da Silva misalnya di Brazil, Pedro Castillo di Peru, Boric di Chili, dan Evo Morales di Bolivia karena persoalan jaminan sosial. Indonesia kami hidupkan kembali karena persoalan Omnibus Law. Hari ini kami ingin mencatatkan sejarah Omnibus Law yang membuat kelas pekerja bangkit kembali. Kami berada di berbagai provinsi dan alhamdulillah sudah tercatat sebagaimana di Sipol KPU ada 34 provinsi, 452 kabupaten kota, kalau saya nggak salah 4.667 kecamatan, hampir 425.000, tapi tentu harus nanti melalui verifikasi. Dan kami nanti juga membawa yang benar-benarnya mana gitu. Kalau itu kami tahu ada yang nggak benarnya juga, ada yang ganda dan lain sebagainya. Kami tahu itu karena kami punya sandingan. Jadi kami nggak mau tinggi tapi semu, apalagi mencuri, apalagi berbuat curang. Kami berusaha menghindari itu. Karena itu Partai Buruh kita dedikasikan untuk Indonesia yang kita cintai, untuk memikirkan
mengajarkan orang-orang kelas bawah, buruh, petani, nelayan, buruh migran, ibu rumah tangga, disabilitas, gelandangan, anak miskin, miskin kota, miskin desa, supir ojek, supir angkot. Pokoknya partai itu didedikasikan untuk itu. Mudah-mudahan kami berharap dengan sebuah harapan yang sungguh kami menaruh harapan, pemilu ini bisa berjalan bersih Pak Ketua. Pemilu ini jujur dan adil, perlakuan yang sama. Hari ini mungkin kami kecil, tapi saya kebetulan ILO Governing Body, saya pengurus pusat Badan Perserikatan PBB, berkantor di Jeneva. Saya 3 periode pemimpin di sana, ikut sebagai salah satu pengurus pusat di Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu ILO Governing Body. Di seluruh dunia, asal pemilu itu bersih dan jujur, hanya masalah waktu partai buruh, suatu ketika pasti akan berkuasa. 56,4 juta buruh formal, itu adalah pasar yang pasti akan direbut oleh partai buruh, dengan keluarganya 70 juta. Oleh karena itu, kalau pemilu ini bersih, pemilu ini tidak curang dan jujur dan adil, dan kami taruh harapan itu kepada bapak-bapak dan ibu, kasih kesempatan agar republik ini seimbang. Jangan lagi oligarki dan kekuasaan itu begitu dominan. Gak usah dibantu, yang penting jujur, bersih, jangan curang, jangan takluk oleh kekuatan uang. Hari ini boleh jadi kami kecil, satu ketika kami akan berkuasa. Itu sejarah peradaban, percaya sama saya. Dunia selalu mengatakan, Lula da Silva 3 kali periode pemilu baru dia menang. Latin Amerika dan Indonesia hampir sama. Saya sudah belajar di Amerika itu 1 tahun lebih. Di Jerman saya belajar 2 tahun lebih tentang gerakan politik. Itulah saya merasa terpanggil. Negeri ini harus seimbang. Gak boleh hanya orang kaya yang punya uang, dinasti dan keluarga yang berkuasa. Dia harus ada kelas bawah. Di tangan bapak-bapak lah sejarah ini akan mencatat. Andaikan Allah takdirkan, Tuhan kehendaki dan Sang Hyang Widi memberkati, di tangan bapak-bapak dan ibu-ibu inilah titik awal negeri ini akan kita rubah bersama. Berlakulah adil, karena adil itu akan menciptakan satu kesejahteraan, menciptakan negara sejahtera. Welfare state, 3 prinsip yang kami bangun. Kesetaraan kesempatan, kalau bahasa kami sederhana, kau boleh kaya, tapi kami jangan dimiskinin. Itu adalah kau boleh berobat di Wellington, di Sydney, di Australia, di Singapura, di Jerman, mana saja kau orang kaya boleh berobat. Tapi kalau kami kelas pekerja berobat dibayar negara, itulah kesetaraan kesempatan. Yang kedua, redistribusi, keadilan yang merata. Artinya hanya jaminan sosial. Partai ini hanya akan bicara jaminan sosial, tidak bicara yang lain. Apa caranya? Yang udah dapat kematian, hari tua, pensiun, kesehatan, dan kecelakaan kerja. Ini perjuangan kelas. 5 nanti akan kami perjuangkan. 5 yang akan kami perjuangkan. Pertama, jaminan makan. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Kami akan bertarung di politik anggaran secara konstitusional. Kalau setiap orang miskin dikasih 500 ribu, sekarang jumlah orang miskin 27,7 juta, berarti kira-kira ada 15 triliun per bulan. Berarti per tahun 180 triliun, kecil. Apa yang salah kalau kita kasih orang gak boleh kelaparan dengan 500 ribu? Ini perjuangan kelas namanya. Di Amerika dia berjuang itu. Ini negeri kaya, nomor 7 di dunia. Bahkan 2025, 1 tahun setelah pemilu, nomor 5 di dunia. Gak boleh ada orang kelaparan. Transfer money cash. Yang kedua, jaminan pensiun, jaminan pengangguran. Orang nganggur harus dibayar setelah dia bekerja. Saat bekerja bayar pajak, setelah nggak bekerja dibayar negara. Saya orang internasional. Maaf, semoga saya dijauhkan dari kesombongan. Saya miris melihat negeri ini. Negeri yang begitu kaya, tapi telantar orang. Gak apa-apa, orang kaya boleh, orang menengah bikin pabrik boleh. Yang gak boleh, negara ini gak boleh kelaparan. Dan ketika nganggur negara bayar. Pendidikan, jaminan pendidikan berikutnya. Yang berikutnya jaminan air bersih. Bagaimana orang negeri, the land of heaven, tanah surga yang Tuhan taruh di muka bumi, Zamrud Katulistiwa, putri Insulende yang cantik menarik hati, Multatuli dalam bukunya Saija Adinda. Tapi untuk mendapat pendidikan mahal, air bersih lebih mahal 1 liter dibandingkan 1 liter BBM. Saya sudah keliling dunia Bapak Ibu sekalian. Sangat sedih melihat negeri ini. Ini yang ingin kami ingin mendedikasikan sampai akhir hayat di kandung badan. Lakukanlah pemilu yang bersih dan jujur dan adil. Itu aja yang kita minta. Dan kami yakin Bapak Ibu pasti berada di situ. Gak apa-apa orang kaya, oligarki, tapi orang kelas menengah ini harus ada ruang. Nah, yang terakhir adalah jaminan perumahan.
Itulah redistribusi kekayaan adil dan merata. Yang terakhir adalah tanggung jawab publik. Tanggung jawab publik itu artinya misal orang nganggur ya dibayar setelah dia bayar pajak. Malu. Negara Finlandia negara seujung jarinya Indonesia. Swedia, Denmark, Skandinavia, seujung jarinya Indonesia. Tanpa pakai Tuhan, dia kan bukan ketuhanan yang Maha Esa, nggak pakai Tuhan, dia bisa sejahterakan rakyatnya. Kita pasti bisa. Terima kasih Bapak, Ibu sekalian, Pak Ketua, semua terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang saya tidak berkenan, mohon dimaafkan. Tidak ada maksud apapun, karena jujur aja. Saya ini bukan siapa-siapa, Pak. Bang Idam tahu. Saya ini hanya seorang buruh, bukan aktivis. Bukan seperti Bapak dan Ibu, para aktivis di kampus. Tapi begitu saya keliling dunia, hati saya tergerak. Republik ini harus dirubah. Dan saatnya 2024, titik balik perubahan itu harus dimulai. Di tangan Bapak Ibu lah, negeri ini akan berubah. Terima kasih. Mohon maaf kalau kata-kata tidak berkenan. Kebenaran datangnya dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Hyang Widi. Kesalahan datang saya dari pribadi, mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan dokumen pendaftaran partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Hadirin dimohon untuk berdiri. Ini adalah penyerahan dokumen pendaftaran dari Partai Buruh kepada Komisi Pemilihan Umum. Dan selanjutnya penyerahan cindera mata dari Partai Buruh kepada Komisi Pemilihan Umum. Dan selanjutnya penyerahan cindera mata dari Komisi Pemilihan Umum kepada Partai Buruh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami silakan untuk duduk kembali.